Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Untuk kemajuan bangsa, kita harus membangun banyak infrastruktur. Ini akan sangat bermanfaat supaya kita bisa memberikan informasi lebih jauh dan lebih dalam tentang pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Daya tarik ibu kota sebagai sentra perekonomian memanglah bak magnet, di mana penduduk dari kota satelit sekitarnya sangat mengandalkan moda transportasi yang relatif murah, aman, dan nyaman. Kereta api yang selalu menjadi idola karena alasan tadi, terkadang memiliki sejumlah kendala. Salah satunya ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan. Untuk membenahi hal tersebut, Kementerian Perhubungan memiliki solusi dengan merancang pembangunan double track elevated. Artinya penambahan rel kereta di ganda layang, di mana nantinya akan ada 2 buah rel ganda di atas jembatan layang sepanjang 30 km, sehingga hal ini menjadi solusi mengatasi masalah persinggungan atau persilangan dengan jalan raya, serta memudahkan persinyalan. Dengan adanya double track elevated ini, jelas akan mempersingkat waktu tempuh karena secara instan sudah memangkas 2 masalah sekaligus. Dengan alasan ini pula, Kementerian Perhubungan terus berusaha mempercepat target pembangunan jalur kereta api double track sepanjang 30 km, mulai dari stasiun Manggarai hingga ke Cikarang. Jalur kereta api double track ini pun nantinya melewati sejumlah stasiun, di antaranya Manggarai, Jatinegara, Bekasi, Cibitung, dan Cikarang. Ya, halo selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini kami berdua bisa hadir dalam program spesial karena perdana tayang di JAK TV, Insight Indonesia Infrastructure. Ini pasti banyak pertanyaan, kenapa kemudian program ini penting untuk ditayangkan? Betul, seperti kita ketahui, kita membangun infrastruktur sangat banyak sekali. Dan kita ingin dalam program ini ingin melihat lebih dekat, ingin memahami lebih baik apa sih di dalam infrastruktur itu. Nah, ini yang belum banyak diungkap oleh masyarakat, kepada masyarakat. Betul, karena banyak sekali masyarakat yang menikmati pembangunan tapi tidak tahu ya bagaimana yang ada di dalamnya, segala keribetan dan seluk-beluk dalam proses pembangunan. Karena hari ini, tema kita malam hari ini adalah kita akan berbincang tentang proyek double track Manggarai sampai Cikarang, jauh ini. Wow, luar biasa sekali. Ini masih dalam proses pembangunan dan seperti apa tentu saja kita berdua tidak akan bahas berdua saja, karena nanti akan ada 3 narasumber yang hadir di studio JAK TV. Yang pertama, kita akan punya narasumber yang luar biasa, Bapak Zulfikri. Dia adalah Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Baik, ada perwakilan dari pemerintah, kami undang Pak Zul. Selamat datang, Pak Zul. Selamat malam, selamat datang. Malam, silahkan. Silahkan. Selanjutnya kita mengundang Bapak Suroto. Beliau adalah Direktur Wilayah Barat PT Hutama Karya. Pak Suroto, silahkan. Ini ada satu lagi narasumber karena kita menjanjikan ada 3. Siapa lagi Pak Dandung? Kami undang juga Bapak Bambang Rahmadi.
Pak Beliau Bambang adalah Ketua Komisi Transportasi Infrastruktur di Kadin. Wow, nanti kita akan berbincang lebih jauh Nah, terkait proyek pembangunan double track. Selamat malam, terima kasih sudah hadir datang, bersama Pak, di kami. studio. Pak Zul, Pak Suroto, Pak Bambang, selamat datang. Pak Danduk, Kelihatan tapi cerah-cerah semua ini. betul, karena akan berbagi informasi dengan kita dan juga pemirsa Jak TV yang ada di rumah. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, kita saksikan dulu video tayangan. Nah, tapi nanti ditahan dulu, nanti ada video tayangan tentang double track. Betul, Ya. nah, Ini nanti. masyarakat banyak yang bertanya-tanya apa itu double track dan kenapa proyek ini harus ada. Ah iya, tentunya saya nggak bisa menjawab. Nanti para narasumber kita akan Yes. menjelaskan lebih lanjut mulai kenapa sih harus ada proyek ini, manfaatnya apa. Ini kan proyek biayanya sangat besar. Tentunya kemanfaatan juga harus besar juga gitu. Betul. Termasuk nanti kita juga tahu bagaimana proyek ini dilaksanakan. Nah, ini Oleh siapa, kemudian teknologi yang digunakan apa. Jadi ini luar biasa. Luar biasa Jadi informasi, kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga apresiasi terhadap teman-teman yang sudah bersusah payah untuk memajukan proyek ini. Iya, Luar pertama biasa, kita ya. ke Pak Zul dulu ya. Ini kenapa Pak Zul namanya proyek double track? Iya. Baik, makasih Mbak Ayu, Pak Mas Dandun. Ya. Jadi memang mungkin agak asing beberapa masyarakat kita terkait dengan istilah double track. Iya. Sebenarnya jalur gandanya ada dua gitu loh, Mas Dandun. Karena double Ada gitu ya, kita bangun jalur ganda lagi di sebelah jalur ganda yang sekarang tengah beroperasi. Itu ininya sebenarnya menggunakan. Kenapa ini diperlukan? Tentunya pemerintah selalu mendorong untuk menggunakan angkutan umum massal, Kereta api merupakan salah satu moda yang kita anggap sebagai moda transportasi yang paling efisien Efisien dibanding baik yang penggunaan lain, ruang ya, baik penggunaan ruang maupun penggunaan bahan bakar, polusi dan memberikan dampak juga pada. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Ini kan ya ini tracknya kan sudah ada nih, sudah sistem udah ada dan juga udah mengangkut banyak penumpang tiap hari. Kenapa harus ditambah sih Pak gitu? Dan ditambah di atasnya gitu. Kenapa mungkin tidak dicari trase lain gitu misalnya? Mungkin ini kan latar belakangnya. Kenapa harus ditambah gitu? Baik, ini sebenarnya sudah melalui suatu kajian tentunya, kajian yang panjang sudah dilakukan sejak tahun 2005 dan direvisi lagi 2007, sudah lama. Udah lama sekali prosesnya ya. lama lama ya. sekali. Dan pada saat itu Ternyata bangun infrastruktur itu luar biasa Pak ya, effortnya ya. panjang sekali dan tentunya kenapa kita memerlukan ini untuk melayani kebutuhan permintaan dari demand. Semakin banyak masyarakat yang akan menggunakan itu, kita perlu tentunya menyediakan itu. Itu yang menjadi latar belakangnya kenapa kita perlu menambah Biasa itu. Pak ya, ini infrastruktur menjadi primadona Pak ya. Artinya Ya. memang kita sangat kekurangan di bidang infrastruktur ini. Nah, kemudian kita ke Pak Suroto, Pak. Pak Suroto, kebetulan Pak Roto ini menjadi pelaksana Pak ya gitu ya di proyek ini. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, sebenarnya dalam suatu proyek besar seperti ini, siapa aja sih yang terlibat di sana Pak? Karena kalau misalnya punya, tadi disampaikan Pak Zul, ide bagus, tapi kalau tidak dikerjakan dengan baik hasilnya nggak baik gitu. Apalagi ini juga menyangkut kepentingan banyak Nah, iya, masyarakat yang menjadi prioritas. Baik Mas Dandun Ya. Bayu, jadi kita PT Utama Karya Modern dan Mitra berkonsorsium mendapat amanah dari Pak Dirjen untuk melaksanakan double track ini dengan lingkup kurang lebih dari Jatinegara ke Manggarai itu kurang lebih 1,1 kilo, kemudian dari Manggarai ke Cikini kurang lebih 1,7 kilo. Kita kerjakan secara sinergi antara BUMN dan swasta. Kita Utama Karya sebagai unsur BUMN, Mitra sebagai unsur swasta, kemudian Modern sebagai unsur swasta. Jadi kita bersinergi antara BUMN dan swasta. Nah, dalam bersinergi ini Pak, kan kita mengenal banyak-banyak bentuk kerjasama ya, antara BUMN, kemudian dengan swasta. Nah, selama ini gimana sih Pak? Apakah ya baik-baik saja gitu, atau mungkin ada perbedaan ini level kompetensinya gitu antara teman-teman dari BUMN dan swasta gitu. Kalau dari pandangan BUMN sendiri gimana Pak? Jadi gini, kita kan BUMN itu sebenarnya mempunyai tugas juga bagaimana mengembangkan bahwa kontraktor ini semuanya maju. Betul. Makanya kita BUMN yang sudah mempunyai pengalaman menggandeng swasta ini untuk bisa mendapatkan suatu pengalaman. Harapan kami ke depannya mereka sudah bisa mandiri untuk bisa berkompetisi dan membangun bangsa ini secara mandiri. Oke, sebenarnya
proyek ini kapan sih deadline-nya harus selesai Oh iya, dan Pak. bisa dinikmati oleh masyarakat? Udah kepengen nih Pak, Pengen punya nyoba ya? jalur, pengen apa namanya tidak berhimpit-himpitan lagi. Perlu saya jawab? Ya. Ya, baik, gini Mas Andun, sekarang itu memang waktu direncanakan dulu kita untuk horizon waktu sampai tahun 2019 ini sekitar 1,2 juta penumpang. Iya. Dan sekarang 1,2 juta itu sudah di depan mata, Mas Andun. Karena beberapa hari itu bisa sampai 1,1 juta penumpang KRL yang menggunakan itu. Oke. Jadi kita memang mempercepat ini. Bagaimana mempercepat ini? Kita punya 2 fase ini untuk DDT ini. Tahun depan, tahun 2019 sudah ada fase pertama kita katakan. Itu bisa memisahkan antara jalur kereta api Bekasi dengan jalur kereta api Bogor Central Line gitu loh. Itu yang mau kita. Nanti fase kedua ini dipercepat lagi Pak Dandun, Mbak Ayu. Ini di tahun 2021 kita harapkan ini bisa perjalanan kereta api yang tadinya hanya 900 sekarang itu KRL bisa kita tingkatkan mungkin sampai 1.500. Hanya harus sabar dulu yang mau Sabar. nyobain. Seperti nanti kita akan bertanya ke Pak Bambang, ini bagaimana sih prosesnya kontraktor bisa mendapatkan proyek ini. Tapi ditahan dulu jawabannya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh